Happy Sunday teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, buat teman-teman yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu, aku persilahkan sebelum mulai ibadah. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman buat silent HP-nya, karena supaya nanti kita ibadahnya bisa lebih fokus. Dan mungkin buat teman-teman yang ciwi-ciwi itu yang bertiga, boleh ke maju kali ya, satu baris ke depan. Nah, Kristensen juga boleh isi tuh yang sebelahnya kosong-kosong, kan bisa duduk bareng teman-temannya. Oke, thank you udah maju. Oke, teman-teman dipersilahkan untuk bersatu teduh. Happy Sunday remaja. Happy Sunday. Wah, masih lemas banget nggak nih? Ya, kurang semangat dikit lagi. Ayo coba lagi ya. Ya, sekali lagi. Happy Sunday remaja. Happy Sunday. Oke, bagus, lebih semangat. Siapa yang setuju kalau Tuhan itu baik banget, boleh anggukin kepalanya? Oke, coba sekali lagi anggukin kepalanya. Oke, mantap. Berarti kita semua setuju ya bahwa Tuhan tuh baik banget sama kita. Betul. Terus aku mau ajak teman-teman untuk lihat ke kanan kiri kalian dan kasih senyuman yang paling manis dari kalian. Apa temannya halo gitu. Halo, halo. Oke, teman-teman, kita masih ada saat ini itu semua karena anugerah dari Tuhan. Apapun yang teman-teman alami saat ini, itu merupakan cara Tuhan memanggil kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita memuji Tuhan kita dengan sukacita. Bersuka.
langsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman, dalam hidup seringkali kita menghadapi banyak pergumulan. Dan karena hal itu membuat kita merasa kehilangan dan jauh dari Tuhan. Dan juga membuat kita lupa bahwa dalam melakukan apapun, kita butuh sentuhan tangan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Padahal, Tuhan akan selalu bantu pergumulan kita dan memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Mungkin kadang kita jauh dari Tuhan, atau mungkin kadang kita ngerasa cemas akan hidup kita. Dan kita juga jadi ragu gitu akan kasih-Nya Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa kita, dosa yang menyakiti hati Tuhan kita.
atau melupakan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat pengorbanan Engkau di kayu salib dan juga kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melayakkan kami beribadah hari ini Tuhan. Di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setiap kita merupakan manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia Tuhan begitu besar kepada setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita yang telah menerima berita anugerah, karena itu kita telah selamat di tangan Kristus. Sambil memuji Tuhan, mari kita memberikan tos atau salam kepada kanan kiri kita.
1 minggu yang lalu aku sempat dihubungin jadi liturgos. Terus aku tanya, temanya apa? Terus dikasih tahu temanya United in Christ. Kalau menurut pandangan aku, yang aku tangkap nih ya, itu mungkin tentang perbedaan karakter kita, latar belakang kita. Nah, teman-teman, kita akan mendalami hal ini lebih dalam lagi yang akan nanti dibahas oleh Penatua Grace Victoria. Maka dari itu, teman-teman, aku mau ajak kita untuk persiapkan hati kita. Mari kita datang dengan kerinduan hati untuk mau belajar dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia terbatas dan kami memerlukan Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Termasuk ketika saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi salah satu upaya kami untuk kami mengejar hadirat-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami dapat fokus mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang mengganggu kami untuk tidak mau mendengarkan kebenaran-Mu saja. Bantu kami ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah atau belum? Coba yang punya mulut bilang sudah atau belum? Yang punya kepala coba ngangguk sudah atau belum? Oke. Teman-teman, aku akan bacakan menurut terjemahan baru yang kedua. Nanti teman-teman boleh mengikuti kalau teman-teman pakai handphone. Kemungkinan ada perbedaannya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata, kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus.
Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah? Atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Oke, boleh tolong ditampilin slide-nya? Gak apa-apa kalau belum bisa, karena slide pertamanya itu cuma tulisannya ice breaking. Oke teman-teman, karena teman-teman pada ngantuk semua, ya aku mau ngajak kita exercise, gak apa-apa duduk aja. Aku tahu kalian ngantuk, aku tahu kalian males, aku mengerti kalian. Tapi aku boleh pinjam mic-nya, Nesa atau... Yes. Tes. Oke. Jadi aku mau ngajak kita semua exercise, fokus. Aku akan memberikan perintah berkaitan dengan anggota tubuh kita. Semisal aku bilang mata, maka kalian kedip semua. Kedip dan tangannya ikutan kedip. Coba mata. Tolong yang males, tolong bergerak yang males ya. Mata, oke, nice. Selanjutnya aku bilang telinga, benerin rambutnya. Jadi telinganya biar kelihatan. Telinga. Pegang, telinganya dipegang, telinga. Kalau aku bilang mulut, kalian bilang halo, mulut. Mulut. Oke. Kalau aku bilang tangan, kalian tepuk tangan 2 kali. Tangan, mulut. Oke, pintar. Sekarang kalau kaki, kalian hentakin kanan, kiri, di tempat aja. Kaki, tangan ngapain? Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, mulut, telinga, mata. Pintar. Gampang gak teman-teman? Gampang gak? Aku enggak, masih gampang lah. Gampang? Kita lebih cepat lagi maunya gitu. Coba. Tangan, mulut, telinga, mata, telinga, hidung. Enggak ada perintahnya. Lagi. Kaki, tangan, mulut. Cakep, semua udah bisa. Semisal aku mau ngubah. Kalau aku bilang mata, kalian tepuk tangan. Mata. Oke, kalian tepuk tangan. Kalau aku bilang tangan, kalian injek-injek.
tangan. Tangan. Mata. Nah, pusing. Nah, baru 2 loh. Mata. Mata ngapain coba? Mata. Tangan. Oke, 2 udah bisa ya. Kalau aku bilang kaki, kalian bilang halo. Kaki. Mata. Tangan. Kaki. Oke, bisa. Baru 3, kurang 2 lagi ya, kurang 2 lagi ya. Kalau mulut kalian benerin. Mulut, kalau mulut kupingnya dipegang. Oke. Kalau mulut kupingnya, telinga kalian kedip. Coba telinga. Telinga. Mulut. Mulut ngapain mulut? Benerin kuping. Kita ulang ya. Perintahnya kalau mata tepuk tangan. Kalau tangan kakinya. Kalau kaki bilang halo. Kalau mulut telinga. Kalau telinga kedip matanya. Ngerti? Kita pelan-pelan aja ya yang sekarang ya. Kalau yang pertama mah cepet juga bisa ya. Kita coba. Mulut. Ya, ada yang ingat. Mata. 2%. Telinga. Ya mantap, Jesslyn dong yang ingat kayak mata kedip-kedip. Telinga kedip-kedip, kok aku juga salah ya jadinya ya. Mulut. Ulang, mulut. Mulut. Hanya mulut itu benerin telinganya. Mata. Ya kita ulang ya. Perhatikan baik-baik. Kalau mata, nah kalau tangan, kalau kaki, kalau mulut, telinga, kedip-kedip. Kalau urutan gampang ya. Kalau nggak urutan, susah. Kita coba pelan-pelan. Tangan, kaki, mulut, mata. Oke, boleh tepuk tangan buat kita. Terus nggak jadi khotbah ya. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari games yang singkat ini? Ada nggak yang tahu maknanya apa? Apakah ini cuma happy-happy doang? Enggak. Teman-teman, kalau kita bandingkan kejadian yang pertama itu, kalau aku bilang mulut, kalian bilang? Kalau aku perintah yang pertama, kalau aku bilang mulut, kalian ngapain? Halo. Kalau aku bilang tangan, kalian tepuk tangan. Kalau aku bilang kaki, kalian injak. Perintah yang pertama, berbeda dengan perintah yang kedua. Aku bilang mata, tetapi perintahnya kalian tepuk tangan. Aku bilang tangan, kalian injak kakinya. Ya. Kenapa? Yang pertama lebih mudah dibandingkan yang kedua? Kenapa yang kedua lebih susah dibandingkan yang pertama? Karena perintah yang pertama adalah memang anggota tubuh kita melakukan hal itu. Mata memang berkedip. Emang telinga berkedip? Enggak. Yang bisa tepuk tangan? Ya tangan yang tepuk tangan. Masa mata tepuk tangan? Gak bisa. Yang bisanya hentakin jalan ya kaki, bukan tangan. Kecuali kalian handstand. Baru bisa. Jadi teman-teman, kita sebenarnya sudah tahu, sudah sadar di perintah yang pertama itu adalah habit kita. Ada yang tidak pernah berkedip? Ada yang tidak pernah berkedip? Tidak ada. Ada yang tidak pernah tepuk tangan? Tidak ada. Adakah yang tidak pernah bilang halo? Ya tidak ada. Karena kita tahu anggota tubuh kita itu fungsinya. Kalau nama dan fungsinya dibolak-balik, siapa yang pusing? Kita yang pusing.
Sesuai bacaan kita hari ini teman-teman. Berbicara dengan tentang anggota tubuh. Apa yang mau dikatakan tentang anggota tubuh kita? Bisakah kita hanya mau peduli satu aja anggota tubuh kita? Karena aku suka rambut aku, pokoknya aku mau terus ngurusin rambut aku. Aku gak suka sama mata aku, biarin aja dia rusak, biarin aja dia begini, begitu. Bisa kita begitu? Enggak. Karena setiap anggota tubuh ada fungsinya. Masing-masing ada fungsinya. Tapi kadang kita lupa. Kapan teman-teman ingat punya gigi? Kapan ingat kalau kalian punya gigi? Apa? Pas pagi. Pas bayi. Sekarang ingat gak kalau kalian masih punya gigi? Kapan ingatnya? Barusan, karena aku tanya. Betul, terima kasih Hansel untuk kejujuranmu. Kalau dibilang waktu lagi makan enggak lagi makan pasti kalian tes foodnya. Gak diingat itu kalian punya gigi, punya lidah. Yang diingat apa? Rasa dari makanannya. Kadang harus diingetin, coba rambutnya dipegang. Kalian punya rambut enggak? Dagunya dipegang. Dagu yang mana dagu? Jidatnya dipegang. Ada jidat kalian? Ada. Diperhatiin enggak? Enggak. Kita punya teman-teman anggota tubuh tapi kita suka lupa mereka ada. Kita suka tidak memperhatikan mereka. Karena apa? Bisa jadi karena kita menganggap mereka tidak penting. Seperti bacaan kita hari ini. Jadi, bisakah mata bilang, ya udah aku bukan tangan, aku bukan anggota tubuh. Menariknya lagi dikatakan, bisa bayangkan enggak? Kalau seluruh anggota tubuh isinya mata, enggak mau kalau aku bayangin, serem pasti. Yang tepuk tangan mata, yang jalan ya mata, yang ngedengerin ya mata, enggak mau aku bayangin. Tapi kalian pasti bayangin kan pas aku ngomong kan. Setiap kita Tuhan ciptakan dengan anggota tubuh yang sudah ada fungsinya. Maka tolong di next slide-nya. Menariknya teman-teman. Karena itu. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kalau kalian kejedot kepalanya yang sakit, bagian mana? Kepala doang. Terus tiba-tiba kalian bikin alasan, "Ma, aku gak mau masuk sekolah ya, soalnya kepala aku kejedot." Terus mamamu jawab, "Kepalanya doang kan yang kejedot? Mata, kaki, tangan masih utuh kan?" Gimana perasaan kalian digituin? Kan kepala mah kejedot, pusing efek, gak bisa belajar, gak bisa ini, gak bisa itu. Itulah teman-teman, anggota tubuh. Satu hal kecil saja berpengaruh ke semuanya. Siapa yang pernah sakit gigi? Enggak pernah. Siapa yang pernah cantengan? Rasanya apa cantengan? Cantengan itu di kuku sebelah mana? Kanan. Kaki atau tangan? Tangan, kaki. Tapi yang sakit? Semuanya. Yang pusing bukan cuma kepala yang pusing, semuanya ikutan pusing. Itu kita teman-teman. Kita mau diingatkan bahwa anggota tubuh kita aja begitu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Katakan ya, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Kita itu tubuhnya siapa teman-teman? Dalam bacaan kita dikatakan kita tubuhnya siapa? Tubuh Kristus. Aku jadi mata, Mitzi bisa jadi kakinya, Vanessa bisa jadi tangannya. Kalian bisa jadi sel-selnya yang lain, bisa jadi rambutnya. Kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus.
Walaupun banyak anggotanya, tubuhnya tetap satu. Maka pertanyaannya teman-teman, betulkah kita menyadari aku butuh yang lain loh? Kalian butuh orang lain gak sih dalam hidup? Siapa di sini yang bisa mengatakan aku gak butuh siapa-siapa? Ya kan? I am independent woman, ya kan? Ada yang ngaku independen, se-independen-independennya seseorang. Kalau makan juga perlu orang lain. Beli baju juga perlu orang lain. Tinggal di suatu tempat juga perlu orang lain. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman sebagai satu tubuh Kristus? Kita bisa bilang kita semua adalah komisi remaja. Ada yang tidak mengaku komisi remaja di tempat ini? Ada yang gak ngaku? Ngaku ya, semuanya komisi remaja. Sudahkah kita menjadi satu bagian di dalam komisi remaja kita? Sudahkah kita terlibat untuk melayani, melakukan segala sesuatu, memperhatikan kalau satunya sakit, semuanya sakit, satu senang, semua senang, atau kita senang di atas penderitaan orang? Tentu harusnya bukan itu yang terjadi. Tolong di next. Dalam anggota tubuh Kristus, maka adakah yang lebih hebat teman-teman? Ada nggak yang lebih hebat? Ada nggak yang namanya naik dan turun? Oh, maksudnya tuh gini. Jadi teman-teman tuh pelayanan penyambutan asyar di depan. Terus dibilang, masa kamu penyambutan doang, nanti kamu naik. Kamu habis penyambutan naik jadi singer. Terus teman-teman singer dibilang, masa kamu mau jadi singer terus-terusan, nanti kamu naik. Kamu jadi worship leadernya. Kira-kira dalam pelayanan ada naik nggak teman-teman? Aku ngomong tadi salah atau benar? Salah. Yang namanya pelayanan gak ada naik, gak ada turun. Gak berarti kalau pembicara tuh lebih tinggi derajatnya dibandingkan usher. Gak berarti multimedia itu lebih rendah dibandingkan singer dan pemusik. Karena semuanya sama, gak ada yang lebih hebat. Dan lagi-lagi semuanya harus terlibat. Coba bayangin teman-teman, ini bayangin. Semisal kita melaksanakan ibadah, teman-teman pengurus udah persiapin semuanya, tapi gak ada jemaatnya. Jalan gak ibadahnya? Gak ada anggota jemaatnya nih. Jalan gak ibadahnya? Enggak. Jemaat doang nih yang datang. Gak ada pelayan firman, gak ada singer, gak ada pemusiknya. Jalan gak ibadahnya? Enggak. Maka apa? Semuanya harus terlibat. Pertanyaan aku teman-teman sampai saat ini, sudah sejauh mana kalian terlibat? Teman-teman, botol di next dulu. Kita sadar teman-teman, di dalam hidup kita itu ada yang namanya hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal juga yang bisa kita kendalikan. Kalian lahir dengan talenta bisa bernyanyi, itu bisa kalian kendalikan atau tidak? Dengan talenta bernyanyi bisa kalian request atau tidak? Enggak bisa request. Kalian bisa main musik dengan lancar bisa request atau tidak? Request mah enggak, tapi kalau dilatih bisa. Itu adalah lingkaran yang kedua. Lingkaran yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol. Karunia dari Tuhan buat teman-teman, buat kita semua, itu haknya Tuhan. Tugasnya kita apa? Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Percuma kalau Tuhan kasih kita suara yang bagus, tapi kita nggak mau latihan. Percuma kalau kita bisa main musik, tapi setiap kali diajak pelayanan selalu aja ada alasannya. Segala sesuatunya percuma kalau kita hanya terima dari Tuhan tanpa kita mau mengendalikan, mau mengelola, mau terlibat di dalam tubuh Kristus. Buat teman-teman, buat tolong di next, yang punya KTB, coba di next. Tolong bantu aku, terima kasih.
Sudah dipeduliin belum teman-teman KTB-nya? Yang punya KTB. Sudah ditanya belum kehadiran mereka? Ada yang tahu nggak kalau temannya lagi sakit? Katanya anggota tubuh Kristus. Satu menderita, semua menderita. Tapi apa yang kita lakukan teman-teman? Satu sakit, oh ya sudah. Aku nggak mau tahu dia lagi ngapain. Hidupku hanyalah buat aku. Itukah gunanya KTB dan Komisi Remaja? Tentu tidak. Renungan kita, khotbah kita hari ini teman-teman sungguh mengajak kita dan menegur kita untuk berefleksi. Bukan hanya tentang anggota tubuh kita, tetapi kitanya yang sebagai anggota tubuh Kristus. Kapan terakhir teman-teman KTB? Ya kalau nggak dijadwalin KTB mah nggak KTB Ci. Udah dijadwalin aja kadang-kadang juga nggak datang Ci. Benar begitu? Kasian Cici Hana loh. Atau apa? Kita menghilang akhirnya. Ah udahlah, temennya nggak asik, nggak seru, nggak bisa diajak main. Itukah yang namanya saling melengkapi? Tentu tidak. Maka buat on the next, teman-teman kita juga udah anggap KR itu untuk apa? Tolong di next. Ya. Siapa di sini yang join ke WhatsApp grupnya KR? Siapa yang join ke grup WhatsAppnya KR? Siapa yang belum join ke grup WhatsAppnya KR? Masa Bapak Penato mau join juga? Coba ada yang ingat nggak chat terakhirnya di grup KR apa? Jangan dibuka. Ada yang ingat nggak? Happy birthday siapa? Ya, chat terakhir happy birthday buat Ko Wijaya. Ngaku di sini, siapa yang ngucapin? Buat apa ada grup? Cuman buat tahu? Cuman buat kepo doang? Cuman buat muncul dan menu-menuhin grup WhatsApp kita? Ya enggak atuh kalau kayak gitu mah. Tapi kita mau terlibat teman-teman dari apa yang ada. Oh ada yang ulang tahun, kita ucapin. Oh ada yang sakit, kita ucapin, kita doain. Ada yang punya pergumulan, kita datengin, kita dengerin. Tapi itulah ya namanya anak remaja, mager. Apa-apa males. Ah udahlah, pokoknya buat yang ngucapin ya udah, buat yang kenal aja ngucapin. Kalau nggak kenal nggak usah ngucapin. Ya udahlah kalau ada yang pergumulan itu mah buat teman-temannya saja. Aku kan bukan siapa-siapa, jadi ya sudah. Ya udahlah, ya kan kayak gitu kan anak-anak remaja. Nggak apa, pengakuan dosa lagi sekarang 2 kali pengakuan dosanya. Grup KR itu ada untuk apa? Ya untuk kita. Untuk kita terlibat sebagai satu anggota tubuh Kristus. Versi kecilnya, yaitu Komisi Remaja. Bayangkan teman-teman kalau misalkan ada program yang dibuat dengan begitu bagus tapi nggak ada pesertanya. Bisa tetap dibilang bagus nggak programnya? Enggak. Itu hanya imajinasi. Program yang kosong karena nggak ada pesertanya. Tapi bayangkan juga kita hanya orang-orang, tapi nggak ada yang ngelit kita nggak tahu mau ngapain, kita jadi kayak anak itik yang hilang induknya. Hilang arah. Cuma ada orangnya doang, nggak tahu mau kemana. Maka kita belajar untuk saling melengkapi. Potong di next, ilustrasinya tuh begini teman-teman. Ya, semua orang ada perannya. Tapi tujuannya buat siapa? Buat Kristus, buat Tuhan. Bayangkan sederhana saja. Grup WhatsApp ini untuk Tuhan. Program-program kita untuk Tuhan. KTB kita untuk Tuhan. Pembinaan kita untuk Tuhan. Pelayanan kita untuk Tuhan. Ngucapin orang yang ulang tahun untuk, gampang kan? Teorinya. Prakteknya kalian gumuli sendiri.
Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak demikian. Dan wajar teman-teman, kalau yang namanya banyak orang itu ada beda pendapat. Tapi jangan sampai beda pendapat itu bikin kita ngambek. Bikin kita mut-mutan kalau dimintain. Gak lah. Pokoknya dia gak mau ngikutin pendapat aku gak mood, aku ngambek. Lagi-lagi kita jadi anggota tubuh Kristus yang tidak berfungsi. Hanya ada, tapi tidak bekerja. Tidak melakukan tanggung jawab apa-apa. Jadi buat teman-teman next, ingat teman-teman, tidak ada gunanya membandingkan kehebatan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya masing-masing. Aku mata, kalian ada yang mulut, kalian lagi ada yang tangan, kalian lagi ada yang kaki, kalian lagi ada yang paru-paru, kalian lagi ada yang usus, ada yang kuku, ada yang bulu mata, ada yang alis. Semuanya Tuhan ciptakan dengan tujuannya masing-masing. Tapi yang harusnya kita lakukan adalah menjadi anggota tubuh yang berfungsi dan bertanggung jawab. Kalian siap berfungsi? Siap berfungsi? Gumuli baik-baik. Ya, siap aktif di grup KR? Ya, itu urusan Cimitzi buat ingetin lagi ya. Tapi jangan sampai teman-teman kita hanya tubuhnya aja yang ada. Tapi kita tidak bermanfaat. Kita tidak mau mengambil bagian. United in Christ. Kita bersatu. Lagi-lagi tujuannya untuk Tuhan. Tuhan yang sudah kasih talenta buat kita. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan juga yang telah menghadirkan kita satu persatu di sini. Maka Tuhan juga yang akan menyatukan kita. Hingga segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Amin. Satu doa bagi kita semua. Mari kita berdiri. Merespon pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita. Mari bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau beri sehingga kami bisa beribadah sekarang. Tuhan, kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Semoga pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada perpecahan di negara ini. Dan juga berdoa untuk acara Natal yang sedang dirancang. Kiranya Kau lancarkan dari sekarang hingga hari H nanti. Kiranya segala yang Kau sudah persiapkan dapat berjalan dengan baik. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir minggu ini karena pergumulan atau karena sakit.
kiranya Kau bisa menyembuhkan mereka dan tuntun mereka sampai ini. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir untuk pergumulan, untuk kiranya mengenai mereka dalam pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, teman-teman boleh angkat tangannya supaya tim pelayan boleh bantu kasih amplopnya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara non-tunai, teman-teman bisa scan QR Code yang akan tertera di layar atau scan QR Code yang ada di belakang bangku ya. Bagi setiap kita yang telah mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dengarlah ayat persembahan kita dari Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya sesuai dengan berkat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Mari kita memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan kita. Bersyukur Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya yang telah kami persiapkan, apa yang kami berikan boleh dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan kami supaya kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dari khotbahnya penatua
Sorry ya tadi ya, aku jadi keinget. Aku pernah dirawat inap di rumah sakit 1 minggu karena tipes dan juga infeksi bakteri teman. Sama. Aku 3 minggu. Oke, lanjut Grace. Ya, kayak sebelumnya aku tuh mikir kan ya, aku tuh kayak ya di ruangan sendiri gitu kan. Aku suka sendiri teman-teman, aku tuh kayak nonton anime gitu-gitu suka sendiri gitu kan. Tapi setelah dapet teguran dari Tuhan itu ya, aku langsung nyadar teman-teman. Aku tuh butuh suster untuk ngasih aku obat, makan pagi, siang, sore, malam kan. Kayak dokter-dokter yang ngecekin aku terus gitu tiap berapa jam gitu. Terus kayak ada mamaku yang nemenin aku sampai di lantai. Benar. Dari situ sih Nes, aku sadar banget. Aku bersyukur banget sama Tuhan karena aku disadarin sama Tuhan. Ya, oke. Dari cerita Ges itu ya tandanya kalau kita itu harus menjaga tubuh kita harus memakai tubuh kita tuh dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dan kayak yang tadi udah dibilang sama Cigres, kita itu mungkin punya peranannya masing-masing, bukan mungkin sih, tapi emang iya. Nah, terus kayak sekecil hal ucapin teman kalian get well soon kalau lagi sakit, terus ucapin ulang tahun, itu kan pasti membuat orang lain tuh happy kan. Jadi kayak mari kita semua memakai tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita itu diciptakan Tuhan oleh beragam ya fungsinya. Dan kita butuh orang lain juga dalam kehidupan kita, sama kayak yang Grace bilang. Maka dari itu mari kita mengangkat satu lagu tekad kita hari ini sebagai tekad kita untuk terus menjadi tubuh Kristus. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan agar Tuhan menjadi kita satu di dalam tubuhnya untuk melakukan fungsi-fungsi kita masing-masing. Menyerahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus
sama-sama kita arahkan hati kita untuk terus boleh hidup seturut dengan kehendak Kristus. Kita boleh berjalan bersama-sama karena tujuan kita adalah Kristus. Dan kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita, memberi kita damai sejahtera, serta memampukan kita untuk bisa mengambil peran kita, sehingga kita menjadi satu sebagai tubuh Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu sekali lagi. Ibadah kita pada hari ini telah selesai, tetapi kasih setia Tuhan kepada kita tidak akan pernah selesai sampai selama-lamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Kali ini saya mau membacakan waktu lisan. Welcome to KR Tonias. Lanjut. Tema ibadah hari ini adalah Unit in Christ. Dibawakan sama pendeta Grace Victoria. Hidup jadi pesan yang dibawakan oleh saudara Julian Effendi. Oke.
minggu ini PL-nya itu Ci Vanessa sama Ci Crespi. Untuk minggu depan PL-nya itu Filona. Terus PP minggu ini Ci Kenny, PP minggu depan Ci Mitzi. PWDS dan untuk dua syafatnya aku sendiri Kristensen. Besoknya Abel. PIC minggu ini Cisa Stefanesa. Minggu depan guys MC CG hari ini Cheryl. MC minggu depan Philip. Absen saat ini si Natania. Untuk minggu depan Tivalenka. Job pemusik hari ini Pianisnya Cimitsi, Gitarisnya Yosef, Singernya Bella dan Odi, Sajonnya Hansel. Minggu depan pianisnya Hazel, gitarisnya Mesia dan Brian, singernya Agnes dan Nicholas PH. Sajonnya Ko Jesril. Job Mulmet minggu ini Sonya Darren, slide-nya Ethan, switchernya dan kamera belakangnya Sally. Minggu depan Sonya Koyosua, slide-nya Kristalin, switchernya dan kamera belakangnya David Darren. Daftar pelayanan hari ini, PJTD-nya Novita, user coin collector-nya Ngeke, Yuki, Timothy, dan Ben. Minggu depan, coba. Oke. Ya, minggu depannya PJTD-nya Nio, usernya Florencia Felika, Vigo, dan Gavin. Kelas pembinaannya hari ini pre-kelas kebersamaan, alpha, dan betanya wawancara. Terima kasih. Tes. Happy Sunday semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke MCCG, hari ini ada yang baru nggak ya? Apakah ada muka-muka baru? Lihat kanan kiri kalian. Kalau ada yang melihat muka baru boleh angkat tangan, ada nggak? Nggak ada? Apa? Ada yang baru. Ada yang baru? Yang mana ya? Aduh, nggak kelihatan. Ya udah deh kalau gitu. Oke. Kalau semisalnya nggak ada yang baru, kita langsung aja main games. Tuh, aku mau tes ombak dulu. Siapa yang dengerin khotbahnya Cigres tadi? Cuma 2 orang nih yang dengerin, yang lain ngapain? Kecewa. Nah, gitu dong. Oke. Boleh tolong dikasih tunjuk dari Mulmet. Mulmet, hai. Oke, jadi hari ini kita mau main quizzes. Dan quizzes ini tuh berhubungan dengan apa yang tadi Cigres bawain ya. Ngomong-ngomong ini sepi banget, boleh tambahin lagu gak Mulmet? Boleh di scan dulu teman-teman. Kalau ada yang mau langsung masukin kodenya ada di 7594. Oh, malah ditutup. Gimana sih, Darren? Ya, kecewa. Darren. Oke, ya udah. Kalau gitu kita sambil menunggu masalah teknisnya Mulmet ya, kita mau publik dulu. Aduh, dimatiin lagi. Darren. Nah oke, bisa di full screen nggak? Ada di ujung kanan sana tombolnya. Oke, jadi
teman-teman, kita ini udah tanggal 9 November. Bentar lagi kita akan menyambut Natal. KR tahun ini tuh akan ngerayain Natal di tanggal 21 Desember 2025 dengan tema Light Up in the Radiance of Christ. Nanti kita akan mengadakan ibadah Natal ini di ruang kebaktian umum jam 1 tanggal 21 Desember. Ruang kebaktian umum tuh yang di atas ya, yang naik tangga ke atas. Nah, nanti untuk pembicaranya ada Penatua Grace Victoria yang tadi bawain firman Tuhan hari ini. Dan kita ada dress code-nya. Kalian jangan lupa daftar ya. Itu Chris. Itu tinggal di-scan di sini. QR-nya. Nanti kalian mendaftarkan diri kalian. Nanti mendapatkan hadiah-hadiah menarik kalau misalnya kata panitia Natal kalau misalnya mendaftarkan diri. Oke, apa kuisisnya udah siap? Oke. Ngapain dulu ya? Kita tunggu ya teman-teman. Sabar ya teman-teman. Mungkin sambil nunggu, Cigres ada yang mau ditanyain nggak ke anak-anak ini? Karena pertanyaan yang aku buat agak absurd. Beneran ya? Tanya apa ya? Kalau misalnya ditanya Cigres ngomong kata apa berapa kali dalam khotbah, kalian inget gak? Kata ada nanti di kuisis ya. Waduh, aku ingat, aku kan dengerin. Makanya kalian harus dengerin khotbah Cigres. Kalian dengerin kan tadi? Aduh sepi banget, aku berasa kayak ngomong sama tembok. Mana ya? Mana nih? Mulmet. Wah, dilihat-lihat udah ada 5 orang nih Mulmet tapi gak nongol-nongol nih. Gimana guys? Oke, mungkin kita tanya dulu. Siapa yang udah daftar buat ikut Natal KR tahun ini angkat tangan? Baru Jesslyn. Yang lain daftar. Daftar ikut Natal KR tahun ini. Nanti dapat hadiah-hadiah menarik seperti undian. Undian mobil, uang, motor. Iya gak Cihana? Oke, tunggu sebentar ya kawan-kawan. Kalau begini jawabannya kelihatan dong. Ya elah. Jawabannya kelihatan dong. Kenapa? Iya, klasik aja. Nanti boleh sekalian setel lagu dong teman-teman. Oke, boleh digedein buat QR-nya? Oke, teman-teman boleh scan di sini atau join pakai kode 332184 di joinmyquiz.com ya. Walu. Tiga tiga dua satu delapan empat. Boleh join ya teman-teman.
Oke, udah berapa orang nih? Udah boleh digedein di bagian quizisnya teman-teman di Mulmed. Oke, baru 9 orang, yang lain mana nih yang lain? Baru ada, aduh nggak bisa baca namanya. Wah, ada Jose, ada Kila, ada Tifa, ada Cihana. Ayo yang lain, mana yang lain? Kayaknya di sini nggak cuma 13 orang deh, lihat-lihat. Yang lain join, yang lain. Siapa yang belum join ya? Join guys, join guys. Hadiahnya sangat menarik dan bermanfaat. Iya gak Jeso? Yoi. Ayo, ayo yang lain join, yang lain. Siapa nih namanya Cek doang? Ngaku Cek doang siapa? Wah. Aku di sini gimana join ya? Yang lain apakah cuma 25 orang? Yang lain mana yang lain? Atau kalian berdua-berdua nih makanya dikit? Oke, langsung kita start aja kali ya. Oh, masih ada yang masuk. Oke, ditunggu. Udah? Apakah udah semua? Oh, masih ada yang belum? Kita tunggu ya teman-teman. Oh, udah? Oke, langsung di start aja teman-teman Mulmed. Langsung di start. Oke. Kita lihat ya, siapa yang bisa mendapatkan peringkat pertama di quizis hari ini. Yang akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dan berguna. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Sepertinya Kila ada di peringkat nomor 1, Philip nomor 2, dan Elpot. Siapa yang ngomong-ngomong? Oke, Kila masih mempertahankan di atas ini. Oh, Agnes mengejar ke peringkat Agnes turun lagi. Philip. Wah, siapa nih? Tiza nomor 1 sekarang. Oke. Chris tiba-tiba di atas. Wih, Elpetot nih, siapa nih Elpetot? Tiba-tiba juara 1. Sing this song together. Oke. Oh, Philip dengan skor sempurnanya Philip. Mana Philip? Wih, keren juga. Berarti dengerin firman Tuhannya nih. Ayo yang lain. Cedric, gimana nih Cedric? Oke, boleh di scroll ke bawah Mulmed. Kita lihat yang di bawah Mulmed. Oke. Belum ya. Wah, itu kenapa 2 di bawah? Gak ngerjain. Oke. Kita tunggu sampai selesai semua ya. Kira-kira 5 menitan lagi cukup lah ya harusnya. Ini yang Elpetot siapa nih? Boleh angkat tangan gak? Oke. Unik ya namanya, unik ya.
tiba-tiba juara 3, gak expect. Keren juga. Apakah udah selesai semua? Oh, masih ada yang belum. Ya, Cedric disusul. Cedric udah gak juara 3 lagi, disusul oleh siapa itu tadi? Disusul oleh Joe. Siapa Joe? Siapa itu Joe? Siapa yang masih belum selesai? Atau udah semua? Siapa itu naik ke atas? Mulmet suaranya, lagunya boleh dikecilin Mulmet. Oke, kayaknya udah pada selesai nih ya. Langsung aja kali ya kita baca pemenang-pemenangnya. Kita panggil ke depan. Kita ambil 3 teratas ya. Oke, yang pertama El Petot boleh maju siapa? Maju. Terus ada Tiza. Sama yang terakhir Joe. Joe ini siapa ya? Oh, oke. Boleh berdiri? Oke. Kita tanyain dulu ya. Namanya emang Joe. Oke, kalau yang ini namanya? Joel. Oke, gimana? Aku mau tanya dulu, gimana pertanyaannya dari Joe? Gampang. Sama gampang. Gampang. Mungkin ada alasan kenapa mereka bisa top 3 ya teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya teman-teman buat pemenang kita untuk hari ini. Oke, dari tim MCCG silahkan kasih hadiahnya. Oke, congrats. Mau difoto dulu? Pose keju. Oke, itu aja untuk MCCG hari ini teman-teman. Aku ada pengumuman buat yang kelas pre-class, boleh tolong cek grup karena ada informasi yang mau disampaikan ya teman-teman. Itu aja untuk MCCG kita hari ini. Ibadah kita setelah selesai, teman-teman udah boleh kembali ataupun ada yang melanjutkan dengan wawancara ataupun kebersamaan. Hati-hati semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Udah boleh pulang ya teman-teman. Hai guys, pre-class, jangan lupa diambil ya baksonya di Bapak Bakso. Kodenya kalian tinggal bilang pre-class ke Bapak Bakso ya. Thank you guys. Tolong dimakan baksonya sebelum pre-class ya. Kodenya pre-class. Thank you guys. Jangan lupa diambil baksonya sebelum pre-class.